Jadi ganti-gantian bagi kuenya. Belapik dah. Dasar. Mati Cicak balulu. Mija. Mati Mija. Hai. Ayolah, ayo ikut sama Laskar Kristus. Ayo, ayo. Ayo. Belum sanggup saya loh Bang Juma, belum sanggup loh saya, benaran loh. Kenapa bisa? Apanya enggak sanggup? Menyangkal Yesus sebagai Tuhan belum sanggup saya loh, benaran loh. Ya benar. Kenapa Yesus jadi yang tertawa? Dibilang Yesus bangke, dasar lu ya. Gue nggak pernah ngajarin diri gue Tuhan, lu sembah, dasar lu bangke peda ulu. Dibilangnya kayak gitu, makanya dibilang Yohanes 7:22, enyahlah daripada aku kepas, kepalamu gimpe. Nah, gitulah. Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebut aku guru dan Tuhan. Kau sudah Lamporo. Tuan. Bukan Tuhan, Tuan. Kurios. Aku tadi udah curiga tadi sama Laskar, pasti mualaf nih malam ini, makanya saya keluar mualaf nih. Ternyata mualaf. Betulan. Tadi saya masuk, saya dibilang Mbak Vera diam kepas, makanya saya keluar. Wah gawat nih, mau masuk. Kan berarti doa bunda dijabah Allah loh kepas buat Laskar malam ini. Enggak loh Bunda Vera, saya sebenarnya kesal sama Laskar Kristus ini, pasti mau masuk nih kayaknya ini. Gol, ternyata betul, Masya Allah. Nah terus kapan kepas? Malam ini juga dia bang. Aduh jangan dulu deh, gua nanti dihapus dari keturunan gua. Pokoknya kalau kepas mualaf, mulai dari sendal sampai songkoknya saya yang belikan langsung. Aduh enggak Bang Juma, udah Bang Juma cukup Bang Juma, udah makasih Bang Juma. Dia tadi Bang Juma. Gue belikan pokoknya ku belikan apa yang diminta. HP diminta aku belikan, minta laptop ku belikan. Udah Bang Juma, udah cukup. Serius. Cukup adik saya 3, keponakan saya 2, udah. Bahkan sepatu dari kulit durian pun ku belikan kalau kau minta. Masalahnya nanti ini Gurunda, dia minta ini B2 panggang gimana? Pokoknya aku belikan sepatu dari kulit durian, baru jalan-jalan sama Pak Bom-Bom, begitu jalan injak kakinya Pak Bom-Bom. Aduh. Bisa ya, masuk juga kamu ya, Laskar Kristus ya, gila nih, dalam hati gua. Tinggal gak apa-apa lah. Adik saya pun 3 masuk Islam, keponakan saya 2, gak apa-apa. Kamu harus juga, pokoknya kamu minta apa, saya belikan. Udah Bang Juma, apa ini, terpenuhin semua masalahnya, masalah gini ya. Sulit, makanya sulit, masalah menyangkal Yesus sebagai Tuhan sulit. Bahkan kau mau jadi peternak babi pun ku kasih. Kalau saya masuk Islam dapat hidayah, saya nggak minta apa-apa. Yang penting saya tetap menjalankan kebaikan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Rasa kok kepas. Pokoknya nanti kau syahadat, langsung kamu di Istiqlal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya kau nanti jadi Bilal. Rasa kok kepas, tukang azan nanti kau. Tapi bagian komatnya saja. Bagaimana dia mau? Dia udah berjanji daripada masuk Islam lebih baik masuk angin. Dia udah berjanji begitu. Minimal dia azan di kupingnya anaknya nanti Bang Andi. Tengoklah nanti. Ayo kipas. Iya.
Amin, Bunda aminin. Ntar aku kasih ya fotoku ya dengan umat muslim aku di masjid. Ntar aku kasih. Perguruannya Edis ini ke masjid Pak Buka. Ntar aku pakai kopiah nih Bang Juma. Pakai kopiah enggak? Itu fotoku yang lama pakai kopiah. Mau tahu nggak Bang Juma jabatannya dia? Apa? Dia Wakatindal. Apa itu? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Iya. Kalian aja Bang Endi uang recehan dititipkan supaya enggak kering-kering waktu sholat. Iya, betul. Cocok ini anak cocok. Kayak pas ini memang cocok dia jadi pakate. Pada intinya ya pokoknya Laskar Kristus ini ya karena kamu sudah masuk Islam ya semoga kamu lebih baik lagi. Ya menjalankan 5 waktu ini berat loh. 5 waktu sholat juga gampang loh. Puasa gampang loh. Iya tahu. Itulah yang membuat kamu berat masuk Islam. Bayangkan aja loh. Pagi-pagi subuh harus menghadap kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah. Udah pintar ceramah dia. Sebentar lagi dia yang syahadatkan ini orang tuanya. Begini loh Bang Kepas, kita lebih mulia itu melayani Sang Pencipta setiap saat daripada tunggu 1 minggu sekali. Bah, Masya Allah. Ini luar biasa. ini. Masya Allah ini memang Bang Juma memang sudah dapat hidayah. Ini memang ini aslinya. Iya aslinya memang. Aslinya ini yang dapat hidayah nggak kaleng-kaleng nih Bang Juma. Iya betul. Nggak salah kamar nih. Iya betul. Terus Kepas kapan? Kalau saya nanti dulu Bang Juma, masalahnya berat ini. Berat di ongkos. Bukan, berat penyangkalan nih. Bukan masalah ongkos, bukan penyangkalan. Bagaimana Yesus orang soleh? Gimana? Yesusnya orang soleh, dia bukan orang kafir dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, dia orang soleh. Kamu apa? Hah, masih mau aku datang besok ya, Pas? Mati bija. Gimana dong, Kipas? Kayaknya tadi nih si Laskar Kristus ini ditarik yang mantan Katolik yang masuk Islam tadi kayaknya nih si Laskar Kristus ini. Siapa mantan Katolik? Oh, yang Tanya tadi yang tadi. Enggak, Os. Ada tadi kan yang siapa itu Os namanya Os? Abang Ferry. Iya itu tuh ya itu. Dia Katolik masuk Islam dia. Masih aktif saudara Kepas masih aktif di ini di pengacara LSM. Masih. Saya kan buka LBH, buka media gratis. Buka apa? LSM, buka logo. Gratis. Kalau LBH gratis kok, pakai logo harus pakai duit. Ya. Makanya kalau saya mualaf dapat hidayah, ya nggak usah dikasih Bang Juma ya, saya pun ya cukup lah. Artinya masalahnya bukan apa ya, ini masalah hati. Ya kalau saya kasih kamu kasus tuh ini masa nggak mau? Nggak juga Bang Juma masalah itu Gelora Bung Karno rencana Bang Handi gugat. Katanya warisan dari neneknya. Gimana? Kamu mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Gimana Bang Endi? Gelora Bung Karno kita gugat. Bang Endi. Dengan lapangan ini, Bandar Sultan Hasanuddin. Gimana? Mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Nanti aja itu Bang Juma, masalah itu Bang Juma ini aja dulu. Laskar masalahnya dari mana sih lo? Namanya Laskar Kristus loh. Laskar Kristus nggak main-main loh. Ini bisa masuk Islam nih kawan nih. Tapi nggak apa-apa lah. Apa-apalah. Yang penting saya ikut juga nanti kan gitu kan Kepas ya. Namaku Laskar Kristus, tapi aku bisa mualaf. Masa kamu nama Kepas gak bisa mualaf? Iya betul. Kepas, kepala pas-pasan. Masa nggak mualaf tanya? Bang Juma tahu arti nama Kepas itu? Simon Petrus. Kepala itu. Kepas itu kalau di Makassar namanya kepala talang. Itu Bang.
Oh, kayaknya Osia ketawa ya Osia dapat apa ya pengikut baru ya Osia. Nggak apa-apa. Pokoknya Nggak pakai apa-apa pas lah. saya kontrak seumur hidup di Komal saya. Ah, itu. Sampainya dia mualaf, sampainya dia syahadat, ya kan? Habis ini, habis kepas yang kita syahadatkan lagi anu, siapa nama itu? Nehe. Bukan. Ada lagi itu yang Yesus dipanggil Dinda sama Kekanda. Masaha. Masa Sang itu gimpe, kau belamba. masih ada satu lagi Gurunda, Yauduh namanya. Itu Oh, iya, pasienku Yauduh, semua itu di Yauduh, sini. iya, betul. Pasienku semua di sini. Satu lagi Roy yang bilang Ada Yesus ada ciptakan tadi Bang mana Suma. Roy Yesus jual menciptakan beli Bang Suma. Ibrani, ya itu semua itu pasienku semua di sini. tuh. Iya. Major. Itu kalau dikumpulkan dalam satu masjid, baru sholat berjamaah, kayak pas yang imamnya, masya Allah luar biasa. Sholat subuh 4 rakaat ya ambil. Jadi ditanya kenapa ambil 4 rakaat saat subuh? Ya, biar diskon zuhurnya nanti 2 dipindahkan ke subuh, zuhur 2 aja. Bikin aliran baru. Aduh, parah Kepas. Gimana Kepas? Mau kasus yang saya kasih? Kasus Bang Juma ada aja itu. Tapi yang saya masih bingung nih sampai sekarang Kristus loh masuk Islam loh. Bagaimana dia nggak masuk Islam, sedangkan Yesus sendiri Muslim? Bagaimana kawan saya ini? Jadi Bang Suma, kepanjangan Kepas ini kepala pas pampres orang Kristen. Iya. Wah, besar kepala dia pas pampres, ablamat. Bukan Kepas itu batu yang teguh, batu penjuru di Alkitab. Saya mengarahkan semua. Pantasan aja kamu keras kepala, ternyata kepalamu batu, kepala batu. Ini Ngaku. bukan kepala pas, bukan pas pampres ini, pas pampers ini. Ngaku dia kepala batu. Di Tapi Alkitab- pasti Kepas heran toh, masa laskar Kristus bisa-bisanya syahadat, ya kan? Benar nggak? Iya makanya saya bilang tadi saya mau cegat datang Bunda Pera diam dulu Kepas gimana sih Bunda Pera yang dalam hati gua saya yakin nih tadi mau masuk Islam nih dalam hati saya Ternyata sampai gitu. Belum padahal Kepas. Dia minta 3 hari lagi. Bunda bilang malam ini. Alhamdulillah dijabah Allah. Amin. ya makanya Masih ada sebenarnya satu Gurunda, masih ada sebenarnya satu pasienku Iya. ini yang mau mualaf. Siapa itu? Ada Gultom namanya. Kultom. Gultom. Dia ini juga lagi sementara proses sama seperti Laskar ini. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Baru saudara kita yang 2 orang tadi udah turun Bang. Udah. Oh udah. mudah-mudahan lah kamu bisa menjalankan 5 waktu sholat itu puasa Jelas. Malam ini Bunda yakin ini Gurunda Kepas nggak bisa tidur dia. Nggak bisa. Nggak bisa tidur Kepas. Susah kencing dia. saya yakin tadi saya keluar tadi dah yakin nih anak pasti masuk Islam nih dalam hati saya tadi 2 jam 3 jam Ternyata. benaran loh. Terus Kepas kenapa nggak mau? Saya kan sudah dimaterai Tuhan masuk surga. Lagi mimpi. Di matre. Tidak datang. Buang. Kepas Materai. dasar tumpang keke. Matius 23 nomor 15 Kepas, pengikut Paulus itu orang neraka. Matius 23 nomor 15, pengikut Paulus menjadi orang neraka.
Masa enggak itu? Matius 23 nomor 23 apa yang dikatakan oleh Paulus? Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab engkau percaya kepada nenek moyangmu yang telah menyalibkan nabi-nabi. Masa enggak? Gimana sih Kepas ini? Dibilang cerdas tapi bodoh, dibilang bodoh tapi bodoh. Gimana dong? Coba nah. Kitabmu sendiri yang mengatakan Kristen di neraka. Coba Matius 23 nomor 15 itu coba lihat. Kau jadikan dia, kau jadikan dia orang neraka. Masa enggak takut sih neraka? Pikir di neraka itu orang mau piknik di sana. Neraka itu sekali masuk orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Tak ada keselamatan lagi, selamanya kekal menjadi bahan bakar di neraka. Bukan lagi orang dibakar ente. Anda yang menjadi bahan bakar. Sudah jadi bahan bakar, dibakar jadi bahan bakar lagi. Itu loh. Coba kamu lihat di dalam kitabmu sendiri ya. Di situ diterangkan di dalam Matius 23 nomor 33. Hai kamu ular beluda, hai kamu keturunan ular beluda. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Sebab itu lihat aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Taurat, separuh di antara mereka kau bunuh dan kau salibkan. Tidak mungkin lolos dari neraka. Orang yang mengimani salib sebagai simbol keselamatan itu neraka. Bible, kalau Al-Quran jangan lagi diragukan. Al-Quran pasti neraka ya finar. Kafir ya finar. Pasti neraka. Nah kalau Bible juga mengatakan ente ke neraka, berarti kamu cuma beriman, iman buta saja. Hanya halusinasi, hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan. Ya, angan-angan yang kemudian yang membangkitkan dirimu itu untuk aku di surga, aku sudah diminta. Itu angan-angan. Coba tanya, di mana Yesus menjamin surga kepada orang Kristen yang menuhankan dirinya? Nggak ada. Nggak ada. Sampai kumismu pindah ke atas alis, tidak akan pernah bisa itu. Karena memang tidak ada. Tapi kalau dibilang Kristen dijamin neraka, itu tadi Matius 23 nomor 33. Bagaimana mungkin kau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab kamu adalah keturunan ular beluda. Separuh dari nabi-nabi ahli Torah kau bunuh dan kau salibkan. Akibat dari menyalibkan, orang itu tidak lolos dari api neraka. Pengikut dari Paulus menjadi orang neraka. Nomor 15-nya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan karena percaya Yohanes 1:13 nomor 13, aku memanggilmu Tuhan, aku menyerahkan hidupku karena kamu itu adalah berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan, gila lu ya, kamu sudah tahu saya tidak bahasa Indonesia pada saat itu. Saya bahasa Aram. Yang saya katakan mar. Mar itu bukan Allah. Mar itu artinya cuma Tuhan. Tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Sedangkan saya menggunakan bahasa Aramaik. Saya mengatakan Rabam Wamaran. Rabi, guru, dan Tuhan. Bukan Allah. Jadi ya pakailah akalnya saudaraku Kepas. Kau bisa bayangkan itu ya saudara Kepas. Kalau rohmu sudah keluar dari badan, kau tak ada pilihan. Karena roh tidak lagi memiliki kehendak bahwa mau pulang atau mau pergi atau mau lari. Nggak ada kehendak. Roh tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang kau lakukan di dunia? Rohmu dibuat seperti itu. Dibal-balin rohmu. Roh tidak bisa lagi berkehendak. Mumpung kamu masih manusia, mumpung masih roh di dalam tubuh, arahkan rohmu, arahkan tubuhmu untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda nggak jadi jatuh miskin kalau Anda menjadi pengikut Yesus. Anda nggak menjadi kurus atau jatuh sakit kalau Anda menjadi pengikut. Yesus itu adalah Muslim. Dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Bukan Tuhan dia. Kenapa dia kau anggap Tuhan? Karena iblis yang mencobai, iblis yang menggoda ente. Jangan kau dengar Bang Suma, itu bohong. Yesus itu memang Bang Tuhan. Karena dia mengatakan dia adalah guru dan Tuhan. Udahlah Kepas, tutup telingamu. Itu iblis itu. Tapi apakah iblis mau tanggung jawab ketika jasadmu sudah berpisah dengan rohmu?
Ingat, sejak kamu dilahirkan sampai kau meninggal nanti, ada satu hal yang tidak pernah terpisah dalam dirimu. Kita sayang kepada ibu yang telah mengandung kita. Tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah kita merantau, entah kita pergi sekolah, kita berpisah. Kita sayang kepada anak, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah dia pergi sekolah, entah kita pergi kerja, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terpisah sejak dari dilahirkan kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Jasad dan ruh. Nah, ini mau dipisahkan ini. Ketika jasadmu sudah mau dipisahkan dan rohmu, itu adalah perpisahan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengharukan. Karena disitulah saatnya perpisahan yang sejati. Roh dan jasad yang tidak pernah sedetik pun berpisah akan saling meninggalkan satu sama lain. Roh akan pergi mempertanggungjawabkan kelakuannya di atas muka bumi, tanah menjadi tanah, tubuh menjadi tanah kemudian. Nanti di hari kebangkitan, tadi tubuh yang sudah hancur lebur akan dibangkitkan kembali. Anda tidak percaya? Baca Yehezkiel 37, baca surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau ruh sudah keluar dari jasadmu, nggak bisa lagi kau berkata, saya berat meninggalkan iman saya kepada, nah nenekmu kiper, mana bisa. Pokoknya jasadmu, ruhmu sudah tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nggak bisa lagi kau akal-akalan. Mana saya tidak mau terpisah dengan Yesus. Saya tidak bisa menanggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Yes, kamu bisa berbicara seperti itu. Karena jasadmu masih menyatu. Tapi ketika ruhmu keluar dari jasadmu, di bawah tanah, kau ditanyai kemudian, kamu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena rohmu sudah tidak bisa lagi memerintahkan jasadmu. Jasadmu tidak lagi bisa memerintahkan rohmu. Rohmu akan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Lu ketika hidup, lu menyembah ciptaanku, lu menyembah utusanku, maka ku sentil kau. Gimana ceritanya? Nah, kesempatan, kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Dipertemukan dengan Bang Suma. Orang-orang yang bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan Bang Handi, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Ahisugi, Ukhti Vera, dan juga Inspirasi. Itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Diberi kesempatan kemudian untuk membuka hati menerima kebenaran. Dibandingkan mereka yang menjadi aktivis gereja, tidak pernah kemudian berdebat dengan orang-orang yang paham tentang kebenaran. Mereka yang aktif, mereka yang pendeta, yang pastor, yang membodoh-bodohkan dirinya untuk tetap menyembah kepada ajaran yang dititipkan Romawi. Tapi anda semua yang pernah berdebat dengan kami umat Islam, itu Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, kata Tuhan. Terimalah kebenaran itu. Aku menyayangimu. Mungkin ada sesuatu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan, sehingga kamu dipertemukan dengan kami Bang Zuma, dengan kami para apologet. Sehingga Tuhan memberikan ruang. Kepas, aku berikan kesempatan kepadamu, karena aku menyayangi kamu. Ayo dengarkan mereka apologet Islam. Mereka tidak akan menipumu dengan mereka mengatakan Yesus itu utusanku, dengan mengatakan Yesus itu manusia suci, dengan mengatakan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat, dengan mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, dia orang terhormat di dunia dan akhirat, dia suci, dia tidak dibunuh. Itu artinya dia menyelamatkan kau, ingin menyelamatkan dirimu, bukan menyesatkan engkau. Tidakkah kau lihat lisan mereka memuji apa yang kau sembah? Tapi meskipun mereka memujinya, dia memujinya sebatas ciptaan, utusan Rasul Tuhan. Tetapi kenapa kau memperbodoh diri? Hanya gara-gara ikut nenek moyang, hanya gara gelar minum balok, gelar minum tua, gelar topi miring, gemar kemudian makan babi, sampai kau melupakan kebenaran itu. Kau mau hidup berapa tahun, Kepas? Setelah tiba masa nanti, ada masa di mana kakimu tak bisa lagi kamu angkat karena kena urat asam. Ada masa di mana lagi makanan tak bisa lagi masuk di tubuhmu. Kenapa? Karena kena lambung asam. Ada saatnya kau nggak bisa lagi mengunyah. Kenapa? Karena gigimu sudah satu persatu permisi meninggalkan engkau. Ada masa kau tidak bisa lagi membedakan mana cewek cantik, mana yang jelek, karena matamu sudah mulai buram. Itu. Nah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Tuhan pencipta kita, kesehatan akal masih ada kemampuan untuk itu, mata masih bisa membaca Quran, kuping masih bisa mendengarkan nasihat, mulut masih bisa menasihati orang-orang untuk ikut kepada jalan yang benar. Manfaatkan itu, jangan masa bodoh.
Jangan masa bodoh. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di atas muka bumi ini hanya untuk sementara. Coba, pernah tidak Anda menerawang ketika saya sudah meninggalkan dunia, saya mau kemana? Oh, aku pergi bersama Yesus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mau pergi bersama dengan Yesus? Itu cuma doktrin, itu cuma dogma dari bapak-bapak gereja. Yesus tidak mengenal engkau, dan sinyal itu sudah ada dalam Bible. Sinyal itu ada dalam Bible. Bahwasanya orang-orang yang mengaku bertemu dengan mengaku pengikut Yesus, sebenarnya mereka itu adalah menolak Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menolak Bapa sekaligus menolak anak? Coba, siapa yang menolak Bapa? Kristen. Kenapa dikatakan menolak Bapa? Karena Bapa telah mengajarkan hukum Torah, ditolak. Bapa mengajarkan dirinya tiada Tuhan selain dirinya, ditolak. Bapa mengatakan bahwa dia tidak ada Tuhan dibentuk setelah dia, ditolak. Bapa mengatakan Yesus adalah anakku, hambaku, ditolak. Ditolak semuanya. Jangan kau menambahi hukumku, hukum Torah, ditolak. Hukum-hukumku hanya untuk Bani Israel, ditolak. Itu penolakan terhadap Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Menolak anak. Nah, Yesus datang mengajarkan dirinya hidup kekal itu, mengenal diriku sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Tapi ternyata saudara Kepas tidak mengenalnya sebagai utusan. Pokoknya dia adalah Bapa itu sendiri, EGP dengan Yesus. Nah, apakah keegoan seperti itu yang akan menyelamatkan? Tidak. Yang akan menyelamatkan kita adalah simpul dari Tuhan berupa akal yang membimbing jasad dan rohani kita ini untuk menuju kepada kebenaran ilahi. Apa itu? Tuhan tanpa mewujudkan dirinya di atas muka bumi, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tanpa datang ke muka bumi menjadi makhluk, dengan melihat diri kita ini, dengan menyadari bahwa ada unsur roh di dalam diri kita ini, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan menghadirkan dirinya dalam dua alam. Alam semesta jagat raya yang luas dan alam kecil berupa manusia. Titik-titik simpul dalam tubuh kita, napas kita, suara kita, mata kita, telinga kita, itu adalah cerminan alam semesta yang kemudian diringkas dalam tubuh manusia. Coba, perkataan kita ini adalah air yang mendinginkan. Amarah kita ini adalah api yang membakar. Coba, rangkulan kita ini adalah udara yang menyejukkan. Jadi tubuh kita ini adalah cerminan alam semesta. Mekanisme yang terjadi dalam tubuh, darah mengalir sampai ke ujung kaki, naik lagi sampai ke otak, muter lagi masuk ke jantung, jantung ke paru-paru, turun ke limpa, terus turun ke begitu terus. Itu adalah simbol wujud eksistensi alam semesta antara gugusan-gugusan bintang-bintang yang bertaburan di alam jagat raya ini. Itu disimpulkan kemudian di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini adalah wujud alam semesta. Wujud alam semesta. Tubuh manusia ini, yang wujud ini adalah eksistensi ringkasan keagungan ciptaan Tuhan, yang Tuhan berikan kemudian di alam jagat raya berupa manusia. Manusia, karena dia mampu berkarya, dia menciptakan komputer. Komputer itu adalah wujud eksistensi manusia kecil atau alam kecil. Itulah komputer. Hebatnya manusia. Nah, kemudian Tuhan pencipta alam semesta menyatakan kehadirannya dengan cara apa? Menciptakan dua alam tadi. Apa itu alam semesta dan alam kecil manusia? Dari dua alam inilah kemudian Tuhan menghadirkan dirinya bagi orang yang berakal. Jadi jangan kau ikut agama pagan. Dewanya datang ke bumi, baru mereka mencari dewa. Kenapa orang menyembah dewa? Kenapa orang menyembah berhala? Karena mereka tidak menggunakan akal. Yang mereka gunakan kemudian adalah mata. Yang mereka gunakan adalah perut. Apa yang mereka perjuangkan hari demi hari adalah isi perut. Mereka berburu, mereka bercocok tanam untuk perut. Tapi untuk bertuhan, mereka tidak ada simpul untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena yang mereka dipengaruhi penyembahan kepada roh-roh. Melihat pohon besar, mereka katakan ini adalah dewa, tempat dewa-dewa bersemayam. Melihat batu besar, ini adalah perwujudan daripada dewa kita. Melihat danau yang begitu angkara, ini adalah cerminan Tuhan kita. Melihat gunung, inilah Tuhan kita. Kenapa demikian? Karena ketidakmampuan menerawang akan kebenaran akal, insting, sugesti, keinginan, hasrat. Dia nggak ngerti tentang itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akal kita bertumbuh, melahirkan hal-hal baru, memberikan sesuatu yang sifatnya dinamis, non-statis. Akal kita ini membawa kita kepada perbaruan
sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bermoral, semakin hari semakin beradab. Tapi kenapa jiwa kita ini gersang dari ketuhanan? Kita sudah merasakan mal, kita sudah merasakan pesawat tempur, pesawat terbang, kita sudah menginjakkan kaki dengan negara hebat, negara maju. Tapi sifat kerohanian kita masih stupid, masih paganism, masih percaya kepada hal-hal tahayul, masih percaya kepada Tuhan yang melata di atas muka bumi. Apa artinya modernisasi yang ada di depan kita ini? Komputer, kita bisa berbicara jarak berapa mil, kita ngomong cuman mengatakan A, kupingmu di seberang sana mendengarkan A. Tetapi berbicara mengenai Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu kecil, seakan-akan Tuhan itu lemah, sehingga dia harus diwujudkan dalam rupa makhluk. Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Sehingga yang dikatakan Tuhan, cukup teriak aja, ya Rob, ya Tuhanku, penciptaku, berikan petunjuk kepadaku. Nah, petunjuk itu datang berupa wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga akal kita tidak bertentangan dengan Al-Quran. Satu-satunya kitab di atas muka bumi yang menantang. Ayo, kalau kau ingin membuktikan bahwa Quran itu bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, silakan kau buat ayat surah yang semisal. Ini tantangan, satu-satunya kitab yang memberikan tantangan kepada seluruh manusia, apapun strata pendidikannya. Masa nggak mau? Masih mau memperbodoh diri hanya karena doktrin dogma, aku tidak bisa melepaskan Yesus. Halo, apakah Yesus memang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Oh iya, Yohanes 13 nomor 13. Itu terus sampai mati gitu. Sampainya roh keluar dari tenggorokan masih itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, kayak gitu aja. Satu dalil itu aja kamu tabrak. Kamu gunakan untuk menabrak dalil-dalil dia mengatakan aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan. Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Hanya ayat 17, Roma 14 ayat 17. Apa? Roma 14 nomor mundur nomor 19 nomor 9 mereka katakan, untuk itulah Yesus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Yang kayak gini Anda pakai. Yang Roma kayak ini 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang permasalahannya itu ucapan siapa, Cak Ayu? Bukankah iblis bisa menyelewengkan pemahaman-pemahaman benar dari para nabi? Coba, apakah iblis ini akan tinggal diam melihat kita begitu taat hanya menyembah kepada Tuhan yang betul, sedangkan iblis malu di hadapan Rabb, malu di hadapan Tuhannya ketika ia bersumpah, karena engkau sudah menyatakan aku sesat, panjangkan umurku dan aku akan buktikan kepadamu, aku akan menyeret semua keturunan Adam untuk masuk ke neraka bersamaku, untuk membuktikan bahwa aku benar. Aku kau ciptakan dari api, kau ciptakan mereka dari tanah, aku buat dia akan masuk ke dalam neraka, untuk membuktikan bahwa tak layak kemudian aku yang iblis sujud kepada makhlukmu yang hina itu. Aku di dalam dia di dalam aku. Kami adalah apa satu. pula di dalam dia? Anda di dalam di dalam Anda. Apakah Anda lah Tak bisa Anda simpulkan seperti itu. Karena Yesus pun mengatakan apa? Coba Anda baca Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia menurut ukuran manusia. Aku tak menghakimi satu manusia pun. Namun apabila aku menghakimi manusia, penghakimanku itu pasti betul. Karena aku tidak seorang diri, sebab aku bersama dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah, dan akulah dan Bapakku yang bersaksi. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Semua item-item yang Anda gunakan untuk mempertuhankan anak orang itu dibantah oleh orang itu sendiri. Dibantah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, makanlah, minumlah. Itu bukan maksudnya darah beneran. Karena pada saat perjamuan kudus, Yesus menunjukkan anggur, coy. Ketika dia berbicara daging, dia bercerita tentang roti, coy. Dan Yesus memang mengatakan dirinya sebagai roti untuk anak-anak Bani Israel. Tidak patut makanan, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada Gog-Gog. Yesus mengidentikan dirinya sebagai roti. Bukan berarti dia harus dimakan, itu kanibal. Yesus menandakan ini darahku. Apa itu? Anggur perjamuan kudus. Ini dagingku. Apa itu? Roti tanpa ragi.
Tapi Kristen memplesetkan yang dimaksud darah di situ, darahnya Yesus memang betul-betul harus diisap. Itu Dracula itu. Yesus tidak mengajarkan yang seperti itu. Coba sadari itu. Matius berapa itu yang tertulis? Ini darahku, ini dagingku. Tapi yang dimaksud darah di situ apa? Anggur, coy. Tapi kan anggur tidak beralkohol. Iya betul, makanya jangan mabok. Karena Yesus tidak suka yang beralkohol itu. Itu kan anggur dari buah anggur. Buah talak. Yang diperas dari buah anggur. Jangan saudara Kepas, jangan memperbodoh diri. Jangan memperbodoh diri. Anda tidak rugi dengan mengatakan dia adalah Nabiullah. Anda tidak rugi dengan mengatakan dia adalah Rasulullah. Karena beliau mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku Muslim. Aku orang soleh. Pengikutku wajib soleh. Pengikutku wajib Muslim. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada pola keberagamaan yang jauh di atas levelnya dibandingkan level murid-murid Yesus. Harus. Tidak boleh, tidak. Sedangkan Kristen bukannya naik malah menurun. Yang tadinya jangan makan babi turun, makanlah dan bercandalah dengan babi. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia telah datang. Aku tanya dulu Bang Juma makan lele nggak? Saya bukan Bani Israel. Enggak, aku tanya Bang Juma makan lele nggak? Saya tidak mengharamkan, tetapi saya nggak makan. Jijik saya. Jijik saya lihat lele, karena lele mirip-mirip kepalanya Kepas. Belut gimana Bang Juma? Belut nggak? Kalau belut saya pernah makan, enak belut itu. Itu kan haram, nggak bersisi. Loh, kalau Anda mengatakan tak bersisi, lalu kemudian yang bersisi itu bisa dimakan, berarti buaya bisa dimakan. Ini kan masalahnya tadi hukum Taurat di imamat. Itu hukum tidak Taurat boleh makan itu. yang bersisik. Hukum Taurat yang tidak bersisik. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Cak Ayu. Bukan untuk kita. Mengenai B2 itu kan untuk Bani Israel. Nah, kalau begitu kenapa kalian menjadi pengikut Yesus kalau begitu? Kalau kita begini loh Bang Juma, kalau kita mau cari-cari alibi, boleh-boleh saja. Tadi saudara, aku tanya dulu, ada nggak pengikut Yesus makan babi? Pengikut Yesus yang muridnya tuh gimana ini sekarang? Iya pengikutnya. Ada nggak pengikutnya Yesus makan babi? Ya nggak tahu lah, mungkin di lain dari apa itu mungkin mereka makan. Nggak ada Bang. Enak aja. Emang lu pikir Kristen? Tak ada orang Yahudi nggak boleh makan babi. Mendengarkan menyebut namanya saja mereka muntah. Kenapa mereka nggak makan babi, Bung? Ancaman Tuhannya itu loh. Yesaya 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Masa kamu nggak bergeming membaca dalil itu? Coba. Itulah dikatakan di Al-Quran. Orang-orang zalim. Kenapa kalian disebut sebagai orang yang zalim, orang yang sesat? Karena kalian memegang hukum, tapi hanya aksesoris. Coba kamu buka Yesaya 66. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang dengan murkanya untuk membunuh banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan makanan yang menjijikkan serta tikus balau. Kenapa matamu buta untuk melihat itu? Siapa yang menahan matamu untuk membaca dalil itu? Kalau itu diharamkan, makan lele jangan, makan belut jangan, makan. Enggak, saya tanya dulu. Tidak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang makan lele, yang makan belut, makan kelinci, makan kepiting akan dibakar oleh api. Enggak ada. Yang ada yang dibakar itu yang makan babi dengan balau. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda punya mata dua, bola lagi, ya kan? Nah, Anda punya hati, Anda punya kepala, isinya ada otak, juga berakal. Ketika Anda membaca Yesaya 66, aku Tuhan akan datang dengan nyala murkaku bersama dengan pedang untuk menghabiskan seluruh orang-orang yang mengikuti seorang pemakan babi, makanan yang menjijikkan dan pemakan tikus.
Kira-kira apa yang menutupi mata Anda sampai Anda masih makan babi? Jangan dipelintir-pelintir ayat itu. Nggak ada dibuat di situ kayak gitu. Lah. Justru itu valid, sahih pemberitaannya. Coba Anda baca Yesaya. Berani nggak Anda baca? Nggak ada dibilang makan B2, nggak ada. Udah saya baca dari kejadian sampai Wahyu. Yesaya 66, berani nggak Anda baca? Aku bacakan ya, aku bacakan. Nih, kamu kalau Bang Suma yang bacakan nggak percaya. Kalau pendeta giliran menagih perpuluhan kamu percaya. Saya bacakan dari data nomor 15-nya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya. Dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus alias balao. Kira-kira matamu kenapa nggak bisa sadar setelah membaca ini? Yang memakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Kenapa Anda nggak bisa sadar? Karena ada setan yang menyelubungi Anda. Setan yang telah membisikkan angan-angan kepada saudara. Coba, nasihat apa lagi nih? Bible sudah nyata di depan Anda. Nasihat apa lagi yang Anda ingin tolak? Kalau iblis sudah mencengkeram Anda, setan Anda sudah menggadaikan iman Anda kepada setan iblis. Tuhan Anda bantah. Kitab Anda bantah. Perkataan Anda bantah. Nasihat-nasihat Anda bantah. Kenapa? Yang ada pada diri Anda adalah bisikan iblis. Jangan percaya. Pokoknya Yesus itu juru selamat, bro. Jangan percaya, jangan percaya. Dalil pun diludahin samamu kan? Ini dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dengan hardiknya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ayo Bang Indi. Udah jelas ini penjelasan Bang Juma ini. Tausiahnya udah panjang nih Bang Indi. Ya sudah, ayo. Asyhadu. Nanti dulu Bang Juma, berat nih. Alamak. Bang Juma, ini berat Bang Juma. Ini nih masalahnya neraka dan surga nih kalau asadu ini. Lah, ini makan babi. Ini sudah jelas-jelas ini makan babi. Harapan tak ada ini. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak makan babi, ada harapan. Ini makan babi, dilenyapkan, ente dibakar sama Tuhan. Kok enggak lucu ente ini? Makan babi ini, Anda sudah masuk dalam golongannya ini. Anda makan babi. Dan Tuhan akan datang membakar semua yang makan babi. Kalau Islam, tidak ada makan babi. Masih ada keselamatan. Lah ini yang makan babi sama tikus, balao, kucing, pararang, pada lek. Gimana ceritanya? Ayolah. Asyhadu. Besok saya nggak makan B2, tapi saya menyembah Elohim lah, Yahweh. Imamat, semua yang dilarang imamat itu, di imamat itu nggak bisa makan yang bersisi, yang tidak bersisi. Saya lakukanlah, yang penting saya menyembah Yahweh, Elohim lah. Ya udah, kau makanlah itu Pak Bom, nggak ada sisiknya dia. Bang Juma. Iya, gimana dek? Kayaknya saya turun dulu, istirahat dulu Bang Juma. Besok naik lagi saya. Yang saya jelaskan tadi ini masuk nggak di logikanya Laskar? Masuk, sangat masuk di logika saya itu. Alhamdulillah. Bang. Muslim dia. Muslim. Kepas nggak masuk, kenapa? Ada Lucifer di otaknya, Lucifer. Di otaknya Kepas ada Lucifer pakai pedang. Begitu dinasihati mental. Kayaknya dia perlu sehadat dulu baru dia bisa paham itu Bang Suma. Oh iya. Masih penuh. Insya Allah. Ya insya Allah katanya. Allah.
Allahu Akbar. Masya Allah, Bang Juma, terima kasih atas tausiahnya Bang Juma, terima kasih. Patut tuai kok. Alhamdulillah, Bismillah. Anak centili. Saya mau turun dulu ya Bang Juma. Kahot. Iya. Iya Dek Laskar. Siap, Nanti Dek, siap. ada apa-apa hubungi kami ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Siap. Iya. Nanti Baik. kan udah ada nomornya Bang Handi. Iya. Besok Anda dihubungi timnya Mahkamah Agung. Bang Arif, insya Allah. Tapi yang saya minta ini semua apologet Islam ini bisa dampingi saya untuk Siap. itu aja Bang. Siap 86. Bisa mendalami Al-Quran dengan baik, itu aja. Amin ya Rabb. Ada di rumah saya Al-Quran, udah kamu beli belum? Saya udah ada nih Al-Quran. Mulai melawak lagi kau. Ada Bang Juma, Al-Quran ada maksudnya, kalau nggak ada supaya kita kasih Al-Quran ini. Mau nggak? Tidur aja kamu kepas, besok di gereja supaya dibaptis ulang kau. Kepas ini orang baik Kepas ini. Insya Allah nanti dia akan bertemu dengan hidayah, insya Allah. Oke. Ya, begitu saya pamit dulu Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepas. Oten dibawa pada